sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia, maksudnya bukan hanya 7, tapi di antara yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat itu di antaranya 7 kelompok ini. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin tidak hanya sebatas kepala negara, tapi semua orang yang memikul tanggung jawab untuk kemaslahatan umat, yang dia punya tugas amanah untuk kemaslahatan umat. Kalau dia amanah adil, maka masuk ke dalam kategori orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Karena tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang diberikan amanah di pemerintah kemudian dia bisa adil, tidak mudah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan para pemuda-pemudi yang mengisi masa mudanya dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Di saat syahwat duniawiyah mereka memuncak, kecintaan terhadap dunia, masih senang dengan urusan-urusan gemerlapnya duniawi, yang muda-mudi ini justru mereka menekan egonya, mereka menekan syahwat duniawinya, mereka lebih memilih mengarahkan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka untuk lebih mengenal Allah, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindar daripada kemaksiatan dan dosa serta ghaflah. Maka rewardnya mendapatkan naungan pada hari kiamat. Juga bersungguh-sungguhlah beribadah di masa muda ini, karena ada masanya di mana engkau berkeinginan kuat untuk memperbanyak ibadah, tapi tak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ada masa di mana begitu berharap melakukan hal-hal yang positif pada masa itu, namun tak ada kemampuan untuk sampai kepadanya. Mumpung saat ini, di masa muda ini, jangan sia-siakan. Karena jika sudah tua, ada kalanya kita mau melakukan sesuatu berat rasanya. Lalu kemudian, warujulani tahabba fillahi, dan 2 orang. Memang lafadz rojulani makna asalnya adalah 2 laki-laki. Tahabba fillah bukan berarti LGBT, bukan berarti lepat gemblong bala-bala tahu. Tahabba fillah, dua-duanya saling menyayangi karena Allah, saling mencintai karena Allah. Maksudnya bukanlah homoseksual, bukan, tapi care, kepedulian, perhatian, menganggapnya seperti halnya saudara sendiri walaupun bukan saudara. Persahabatan yang tulus, apa adanya, bukan karena apa, bukan karena ada apanya. Tulus, bukan modus. Jadi rojulani tahabba fillah, 2 orang yang bersahabat dengan penuh ketulusan, bukan karena ada modusnya. Karena Allah ijtama'a alaihi, ketika berkumpul juga ada pada keriduan Allah. Ngumpul, tidak saling hujat, tidak saling mengejek, tidak saling menyakiti. Ngumpul dalam silaturahim, ngumpul ngaji bareng, yuk berangkat. Tiap mau ngaji, nelpon temannya, ayo berangkat. Atau nyamper temannya, ayo berangkat. Yang temannya pada saat itu rada males, pas baru pulang kerja, karena sahabatnya ini datang menjemput, semangat lagi timbul. Itu luar biasa. Pada saat hatinya mengeras karena selalu mengurus dunia, kata sahabatnya, yuk ziarah yuk. Diajak ziarah. Dengan ziarah mengingat kematian, melembutkan hati, melembutkan jiwa. Itu sahabat terbaik. Jika kau menemukannya, jangan kau lepaskan dia. Jangan kau lepaskan dia. Wa tafarraqu alaihi,
Saat berpisah pun tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Berpisah pun mereka tetap saling merindukan perkumpulan dalam kebaikan. Dalam berpisah pun mereka tetap saling memberi kabar melalui ponselnya. Jika pun jauh, tetap mereka saling menghubungi satu sama lain, menjalin silaturahim dengan tulus. Itulah sahabat yang beriman. Jika kita mendapatkan orang yang seperti ini, maka kita tidak mengapa. Kamu tuh saudaraku yang terbaik. Kita sampaikan kalimat seperti itu. Walau kamu bukanlah saudara seibu sebapa denganku. Walau kita hanya berjumpa di majelis ini, kita dipertemukan di sini, tapi aku bersyukur mendapatkan saudara seperti kamu. Gitu. Itu diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin. Kalau laki-laki ketika digoda oleh seorang perempuan dzatu mansibin wa jamalin, yang punya kedudukan, terpandang dan cantik, pakai w, cantik. Ya, saking cantiknya. Untuk melakukan hal yang kurang baik, maka kemudian ia berkata, atau sebaliknya yang perempuan juga digoda oleh laki-laki yang ternyata bentuknya seperti roti buaya. Dia berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kamu mau, janganlah kau gombal kepadaku, tapi datanglah kepada orang tuaku dan lamar aku dengan sekresek paku. Lumayan. Orang tuanya tukang bas soalnya, tukang mebel. Jadi orang-orang yang seperti ini menahan diri, terus berupaya untuk mempertahankan kehormatannya. Itu luar biasa. Bahkan andai pun mereka saking mempertahankan kehormatannya sampai tidak menikah di dunia, jangan merasa rugi. Tak perlu merasa rugi. Andai sampai wafat, dia tidak menikah tapi menjaga kehormatannya, nanti kelak di surga, itu ada hadisnya, kelak di surga akan dinikahkan dengan ahli surga yang juga ketika meninggal belum menikah. Tuh, sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Tenang saja, nanti di surga sudah disiapkan. Hanya saja cuma itu pun kalau kamu masuk surga. Kalau nggak masuk surga, rugi bandar. Di dunia nikah enggak, di akhirat enggak kebagian pula. Ya, apes itu namanya. Kemudian warajulun tasaddaqat bisadaqatin. Seseorang, jadi lafadz rajul digunakan di sini sebetulnya lil ghalabah, bukan hanya kaum laki-laki saja, tapi seluruhnya, mau siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, sama saja. Karena ada lafadz ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi menggunakan lafadz ar-rajul di sini maknanya ay an-nasu, yakni seluruh manusia, siapapun. Tasaddaqat bisadaqatin, yang ia bersedekah, mensedekahkan sesuatu, fa akhfaha iyyaha, maka kemudian ia samarkan, ia sembunyikan sedekahnya, sehingga hatta la ya'lama shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Artinya tidak diketahui oleh keluarganya pun. Dia sedekah,
atau orang lain tidak mengetahuinya walaupun keluarganya tahu, itu juga masuk kategori menyamarkannya supaya menjaga ketulusan hatinya dan menjaga kehormatan orang lain yang menerimanya. Seperti itu. Maka kalau kita lihat ada pedagang-pedagang kecil, ya, pedagang-pedagang kecil, diukur dulu tingginya berapa, kan kecil, harus kecil, badannya kecil. Maksudnya, ya, pedagang-pedagang ekonomi lemah gitu ya, UMKM yang kita mungkin bisa lah secara urf, secara adat kita memandangnya, menimbangnya. Cuma jualan sapu lidi, cuma jualan kacang doang, begitu. Nunggu orang yang beli. Kita beli saja, tapi lebihin. Satu bungkus berapa Pak? 5.000, kasih 50.000. Itu caranya. Jadi tidak merendahkan dia. Tapi kalau kita mungkin turun dari mobil, datang cuma ngasih saja, ini Pak katanya, takutnya dia malu. Takutnya dia malu. Tapi ketika kita mengkamuflasenya dengan membelinya 5.000, maksudnya 50.000 gitu kan. Kasihin semua. Pas dia mau ngembaliin atau nanya nggak ada kembalian, buat bapak aja semua. Gitu. Berarti kita membelinya juga memberikan kesempatan dia dapat barokah mencari nafkah yang halal. Membelinya. Jual beli itu kalau memenuhi syarat sahnya syariat, syarat sahnya fikih, itu berarti kita telah melaksanakan sebuah muamalah yang dinilai ibadah. Jual beli itu bisa bernilai ibadah kalau satu, tidak melanggar aturan syariat, kemudian manfaat maslahat tidak madorot, ya, tidak melanggar aturan syariah, tidak hal yang haram, bukan hal yang merugikan orang lain, tidak menipu, tidak ada riba, tidak melanggar aturan syariat. Kemudian bukan hal yang buruk, bukan hal yang madorot, yang membahayakan, bukan, tapi memberikan manfaat, saling memberikan manfaat. Jual beli saja itu sebetulnya ketika memenuhi syarat hukum, syarat kehalalan, keabsahannya jual beli menurut fikih, itu ada pahalanya. Yang belanja juga ada pahalanya, diniatin tapi ya, niatin nolong perekonomian orang lain, nolong ikhtiarnya orang lain yang nyari nafkah buat keluarganya, supaya dia tidak minta-minta, supaya dia tidak mencuri, tidak melakukan kejahatan, tidak menjual diri, dia masih mau jualan, kita lebih hargai itu. Kemudian juga yang menjual, dia dapat pahala ya karena ikhtiar tadi. Jadi yang membelinya dapat pahala, yang menjual juga dapat pahala. Muamalah yang sesuai hukum itu ada pahalanya. Tuh, dalam Islam tuh enak. Ya, belanja aja ada pahalanya kalau benar tata caranya. Timbangan enggak dikurangi, seperti itu. Jujur, saling jujur satu sama lain, saling ridho satu sama lain. Berarti saling menolong. Maknanya saling menolong saat itu. Terlebih jika ternyata kita juga sambil memberi, melebihkan, itu sedekah. Lalu warajulun, dan seseorang dzakarallaha khalian, yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian, fafadat ainahu, lantas sampai mencucurkan air mata. Karena apa? Bukan karena dicocok kalabang, bukan karena kulitnya kejempet sama kayu yang didudukinya. Walaupun kulitnya kejempet sama kayu yang didudukinya, kalau dia sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga seorang muslim tetap dapat pahala dan jadi kifarat dosa. Kata Rasul, kesulitan, kesedihan yang menimpa seorang muslim, walau tertusuk duri yang kecil, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia sabar menghadapinya, itu pahala baginya dan menjadi pengikis dosa. Apalagi
kesedihan-kesedihan yang mungkin lebih daripada tertusuk duri. Ya. Sabar, sabar. Jadi ada kalanya Allah mengikis dosa-dosa kita itu dengan menguji kita dengan sesuatu yang membuat kita bersedih. Kemudian fasabbarahu, Allah membuat kita sabar, maka fanazala manzilan, Allah akan menyampaikan kita pada suatu makom yang dekat dengan keridhaan Allah, makom hub, makom kekasih. Ya Allah. Jadi tidak ada para nabi dan rasul yang tidak diuji. Semakin tinggi derajat para nabi tersebut, itu beda-beda nabi dan rasul itu derajatnya. Di atas nabi ada rasul, atas rasul dipilih lagi ulul azmi. Di antara mereka dipilih yang paling utama, ya, sayyidul anbiya wal mursalin. Di bawahnya para nabi ya para wali, para sahabat dulu, karena sahabat semuanya wali. Jadi tidak ada sekelas sultanul aulia yang bukan sahabat bisa mengalahkan derajat sahabat, tidak ada. Sebodoh-bodohnya sahabat dan yang paling singkat pertemuannya dengan Rasulullah dengan iman, dia tuh masih belia, masih kecil, tapi iman kepada Rasulullah dia ternyata nggak lama, ya, merasakan zamannya Rasulullah. Rasulullah wafat dan orang ini nggak pintar lagi, tetap sahabat, nggak bisa dilampaui derajatnya oleh raja para wali yang bukan sahabat sekalipun. Wali-wali besar tidak bisa melampaui derajat sahabat, tidak bisa. Gitu. Jadi sahabat dulu di bawah para nabi itu. Kemudian imamul mujtahid yang 4, baru para wali yang lainnya. Karena imamul mujtahid juga wali-wali besar semuanya. Jadi ada kalanya kita juga butuh tempat menyendiri, khalwat, uzlah. Wa rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang berzikir dalam kesendirian, menyepi dari kerumunan. Fafadat ainahu, lalu kemudian hingga mencucurkan air mata karena taubat, karena menyesali dosa-dosanya. Maka orang seperti ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita akan disatukan, dikumpulkan bersama mursyid kita, bersama para aulia wassalihin wal ulama wal arifin al amilin bi ulumihim, juga bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.